Silakan subscribe bagi yang belum, tekan tanda like dan lonceng, serta share ke teman yang lain. Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, kali ini saya akan menceritakan pengalaman sebagai penyintas COVID dan bagaimana jurus-jurus untuk bisa sehat kembali dengan segera. Pada awal bulan Januari, saya terkena infeksi COVID-19. Permulaannya adalah tubuh terasa panas, kemudian ketika diberi obat penurun panas, turun sebentar suhunya, tapi kemudian naik lagi. Saya merasa ini bukan panas biasa ini. Tubuh terasa lemah, denyut nadi lebih cepat dari biasanya, dan perut terasa kembung dan mulai diare. Saya mulai curiga, jangan-jangan ini kena COVID ini. Karena penyakit COVID ini memang mempunyai bermacam gejala dan tergantung masing-masing orang juga, berbeda-beda antar orang. Maka saya mulai minta kepada istri saya, kakak, dan juga anak beserta istrinya yang satu rumah dengan saya untuk pakai masker kalau berhadapan dengan saya. Kebetulan di satu kabupaten Bantul ada pemeriksaan tes PCR, yaitu tes yang paling dianggap efektif untuk tes apakah seseorang itu kena COVID atau enggak. Nah, kemudian saya ikut pemeriksaan dan hasilnya hari itu juga diberitahukan hasil tes PCR itu positif. Saya sangat khawatir terhadap penyakit COVID ini karena hampir tiap hari ada kabar teman atau dokter yang meninggal karena COVID ini. Padahal mereka banyak yang jauh lebih muda dari saya, dan selama ini saya selalu berusaha dengan ketat sebetulnya menjaga protokol kesehatan. Tapi terkena juga. Karena itu dengan segala pertimbangan usia dan kondisi kesehatan, saya memutuskan untuk dirawat di rumah sakit saja. Meskipun gejalanya belum begitu berat. Saya memilih rumah sakit Bethesda menjadi pilihan karena di sana ada sahabat saya, dokter spesialis paru yang siap membantu tim dokter untuk merawat saya meskipun beliau sedang off dari tugas. Di hari pertama saya sudah minta diusahakan pemberian plasma konvalesen agar mendapat pasokan antibodi bantuan dari luar. Ternyata usulan saya tepat, sebab selama seminggu terkena infeksi COVID, dari cek laboratorium yang dilakukan di rumah sakit itu, antibodi tubuh saya belum muncul. Jadi virus COVID sudah menyerang tubuh, pasukan pertahanan dalam tubuh belum bergerak ini untuk menciptakan antibodi lawannya. Faktor usia mungkin yang membuat reaksi terhadap infeksi lambat itu. Meskipun saturasi O2 saya masih normal, hasil ronsen paru-paru di bagian bawah sudah mulai ada tanda-tanda peradangan dan infeksi. Sudah ada tanda-tanda pneumonia atau paru-paru basah.
Di foto kelihatan putih menutupi rongga paru-paru. Serangan virus juga mengenai usus, membuat perut selalu memproduksi gas, jadi sering kentut dan sendawa. Akibatnya untuk bernafas sering terasa sesak, dan salah satu sebabnya karena tekanan gas dari perut yang naik ke atas, sehingga kemudian membuat kesulitan di dalam bernapas. Selera makan juga langsung turun, dan tapi kalau tidak makan atau kurang makan bisa terjadi daya imun akan turun. Karena itu saya harus berjuang dengan saya rasakan perjuangan yang berat, berusaha untuk mengisi dan makan sebisanya meskipun tanpa selera makan. Dan kondisi ini akan menyebabkan alat pernapasan juga mulai berdampak pada saya. Jika saya menarik nafas panjang, selalu ingin batuk-batuk. Dahak mulai keluar, bergerak sedikit untuk ke kamar mandi saja, nafas sudah tersengal-sengal. Memang COVID ini bisa menyerang ke berbagai organ, termasuk jantung juga. Mulai timbul kecemasan dan juga ketakutan kalau penyakit ini akan mengakhiri hidup saya. Meskipun saya tahu persis bahwa semakin saya cemas, maka akan semakin menurunkan daya imun tubuh. Bahkan sebetulnya sebelum sakit saya sudah membuat satu video di YouTube tentang kiat agar imun tubuh kuat dalam melawan COVID. Salah satunya dengan kita tidak boleh cemas di dalam pikiran kita. Virus ini memang tergolong sangat cerdik dan saya katakan brutal. Serangannya kalau sudah masuk ke manusia, terutama pada paru-paru dan ke perut. Meskipun sebelum masuk itu mematikannya sebenarnya gampang dengan mencuci tangan pakai sabun dan kemudian dibasuh. Sebetulnya itu sudah cukup untuk bisa mematikan COVID tersebut. Untunglah saya segera dapat donor plasma konvalesen dan juga mendapatkan perawatan yang maksimal didapat dari para dokter dan perawat. Saya sempat dirawat selama 11 hari di rumah sakit, dan sebetulnya waktu keluar dari rumah sakit, saya dites dulu, tes PCR terakhir masih positif sebetulnya. Tapi dokter rumah sakit mengizinkan saya pulang karena gejala COVID sudah mulai membaik dan antibodi tubuh juga kelihatannya sudah mulai terbangun. Tapi yang menambah cepatnya penyembuhan saya adalah saya rasakan karena menjalani beberapa hal di luar pengobatan medis. Pertama, saya harus menanggulangi perasaan cemas dan gelisah karena dampaknya pada daya imun tentu akan menyebabkan penurunan produksi antibodi. Saya terapkan meditasi dengan mensugesti diri agar berpikir ke arah yang optimis dan positif, terutama waktu mau tidur atau waktu bangun dari tidur. Ketika kita terasa mengantuk atau belum sadar betul, kita kemudian melakukan meditasi dan kemudian mensugesti diri sendiri dengan perasaan optimis dan positif, itu akan menyebabkan kita akan terpengaruh untuk menjadi lebih optimis. Saya selalu tekankan dalam hati, dalam meditasi itu bahwa saya kuat, saya sehat, dan saya tetap mengalami kedamaian dan kebahagiaan. Terus menerus saya sugestikan dalam hati segera untuk seraya merasakan kedekatan dengan Tuhan. Dengan pikiran yang selalu optimis dan damai, diharapkan daya imun tubuh tidak akan terganggu dalam membentuk antibodi melawan virus COVID. Yang kedua adalah melalui olah nafas. Saya bisa melaksanakannya setiap saat sambil tidur sekalipun. Dengan menarik nafas panjang, menahan nafas sebentar, kemudian mengembuskan nafas panjang melalui mulut. Mengembuskan nafas panjang akan menekan pengaruh saraf simpatis yang membuat kita takut dan cemas itu. Sebaliknya akan merangsang pengaruh parasimpatis yang membuat kita menjadi lebih tenang. Lalu bagaimana dengan gangguan pernapasan dan gangguan fisik lainnya? Saya perlu
memadukan antara gerak olah nafas dengan gerak tubuh agar manfaatnya bisa lebih maksimal. Gerak pertama terutama untuk melatih tubuh agar bergerak kembali. Itu berguna agar perdarahan bisa lancar, gerak atau tubuh membantu pula dalam memulihkan kondisi yang lemas itu. Gerak tubuh juga membantu memulihkan perasaan yang mungkin tertekan, sedih atau cemas diganti dengan perasaan lebih segar dan ceria. Infeksi COVID pada paru membuat paru bagian bawah dan belakang biasanya penuh dengan dahak. Dahaknya bukan cair tapi lengket biasanya. Manfaat dari gerak dengan tangan yang mengangkat ke atas, kemudian membungkuk akan membantu pengeluaran dahak. Gerakan pada tubuh yang menekan perut akan merangsang usus agar bekerja lebih baik sesudah terinfeksi COVID tersebut. Semua gerakan pertama tadi sambil mengatur masuk keluarnya pernapasan. Gerakan kedua bisa dilakukan dengan duduk. Pertama dengan menarik nafas melalui hidung, kemudian tangan diangkat ke atas, nafas ditahan sebentar, waktu tangan di atas, lalu dihembuskan melalui mulut sambil tangan diturunkan kembali ke posisi semula. Manfaat gerakan ini adalah untuk menambah energi kehidupan atau yang sering kita sebut dengan tenaga prana atau chi. Gerakan mengangkat tangan ke atas seperti ini juga akan merangsang saraf parasimpatis sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Juga membantu memperluas bidang dada, membantu penyembuhan paru-paru yang sedang terinfeksi. Semua cara yang saya lakukan sebenarnya tidak selalu karena menghadapi COVID saja, tapi bisa dilakukan terus-menerus untuk menjaga daya imun kita menjadi terus terjaga lebih tinggi. Karena pandemi COVID ini tidak akan serta-merta hilang sebetulnya meskipun nanti ada vaksinasi. Karena menurut ramalan para ahli, kekebalan tubuh akan menurun kembali sesudah beberapa bulan atau tahun. Kemudian kalaupun telah menerima vaksin, sebetulnya masih bisa kena infeksi juga, meskipun diharapkan lebih ringan gejalanya. Apalagi sekarang ada mutasi baru virus COVID yang katanya lebih infeksius. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, bukan tidak mungkin juga kita akan masih harus menghadapi penyakit akibat virus lainnya. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan dan memelihara kesehatan yang prima tetap harus dijadikan prioritas. Maka kiat-kiat yang saya lakukan itu bisa dipraktekkan baik pada waktu kita sebelum kena COVID atau sesudahnya, atau sepanjang kita menjalani kehidupan ini. Apa yang saya lakukan itu bisa dilakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan, menjaga antibodi supaya tetap bertahan, bisa menghadapi virus dan penyakit lainnya dengan baik. Silahkan mencoba. Tarik nafas, hembuskan nafas, tahan nafas, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan nafas, tahan, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan nafas, tahan, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan, tahan, tarik nafas, hembuskan.
Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan.